Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Salik yang kami hormati, kami sedang berkunjung ke Yayasan Pesantren Darul Hijrah. Alhamdulillah di hadapan kami Haji Ihya Ulumuddin selaku Ketua Yayasan Darul Hijrah sekaligus pengasuh pesantren Yayasan Darul Hijrah ini. Gimana kabarnya, Yai? Alhamdulillah, pun sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Yai Ihya Ulumuddin ini merupakan salah satu pengasuh di pesantren Yayasan Pesantren Darul Hijrah, yang mana perjalanannya Yayasan Pesantren ini tidak langsung semewah gedungnya ini langsung. Lah ngoten ya. Terus. Jadi memang menuju satu kesuksesan banyak kerikil-kerikil tajam yang menghadang kita, tapi semuanya itu alhamdulillah bisa dilampauinya. Mungkin ya Ihya Ulumuddin bisa menceritakan bagaimana pesantren Darul Hijrah kok bisa megah seperti ini. Kami sendiri dari Salik Sofai juga ingin menimba ilmu di sini, berbagi pengalaman bagaimana menata, bagaimana awalnya perjalanan pesantren ini bisa seperti ini, itu bagaimana. Monggo ya Ihya. Matur nuwun sangat, terima kasih. Ya, sedikit saya ingin menceritakan tentang perjalanan pesantren ini ya, Darul Hijrah. Ya, emang dulu kita mulai dari tempat yang kecil, yang sederhana. Dulu awalnya kita menampung anak-anak yatim, piatu dan terlantar. Karena memang di persoal umat kita ini adalah rata-rata anak-anak di bawah ketidakmampuan, mereka tidak bisa mengakses pendidikan, sehingga perlu ada satu lembaga atau pendidikan yang bisa menampung mereka. Ya, ini tepatnya di Desa Ketan Ireng ya. Desa Ketan Ireng, Prigen, Kecamatan Prigen. Itu awal mula merintisnya di daerah mana kok langsung bisa berada di daerah di kaki Gunung Arjuno ini? Apakah mulai di sini atau di mana? Ya, kalau awalnya dulu kita memulainya di Surabaya. Di Surabaya. Di Kejawan Putih Tambak 110. Oh iya. Nah, kemudian dari sana awal itu dibuka program untuk SMP atau Sanawiyah. Nah, ketika adik-adik ini mau melanjutkan ke SMA aliyahnya, ya kita perlu ada tempat baru. Iya. Sehingga waktu itu ada salah seorang donatur kita di Surabaya yang punya lahan di sini, di Ketan Ireng ini. Iya. Nah, akhirnya beliau menawarkan gimana kalau untuk yang SMA-nya di Pandaan saja. Itu akhirnya kita respon, oke, siap. Ya kita bukalah pertama untuk program SMA di sini. SMA. Sekarang SMA saja atau SMP sudah ada? Nah, akhirnya karena di sini sudah mulai berkembang, akhirnya kita kembangkan juga dari SMP juga. Yang dulu awalnya itu SMA, akhirnya kita sekarang juga buka program SMP dan SMA. Dari tahun berapa bisa di Ketan Ireng ini? Kalau Ketan Ireng ini kita mulai 2016. Mulai dari berupa tanah kosong, lahan kosong, kemudian kita bangun 1 tahun, ya akhirnya sekarang alhamdulillah sudah berkembang lahannya ya sekitar, kalau yang di sini kampus 1 ini ada 2 hektar insya Allah. Loh, memangnya di Yayasan Darul Hijrah ini punya berapa kampus kok? Kalau kita se-Jawa Timur ada 14 kampus. 14 kampus. Tapi teng mriki di Ketan Ireng ini kita ada 2 lokasi. Yang pertama di Ketan Ireng ini, yang kedua di Desa Katut namanya, Dusun Katut.
100 meter saking mriki. Satu desa dong. Nggih, satu desa. Desa Ketanireng ini ya. Dusunnya Katut. Nah, itu kita punya lahan di situ 2,8 hektar. 14 yayasan pendidikan. Pondok. Di seluruh Jawa Timur. Yang paling jauh dari Surabaya mana? Jauh dari Surabaya kalau untuk timur nggih Probolinggo. Di Probolinggo ada. Ada. Di Madura, di Pamekasan. Di Madura ada. Insya Allah. Kalau berdirinya Yayasan Darul Hijrah ini sendiri tahun berapa kalau yayasannya? Kalau ini kita mulai 2011. 2011. Kalau kita melihat dari 14 yayasan pendidikan di berbagai wilayah Jawa Timur ini rata-rata santrinya ada berapa kira-kira? Kalau sekarang total ya sekitar 500-an wonten. Dari masing-masing itu ada yang memang tidak besar, ada yang satu lokasi itu jumlahnya 60. Ada yang baru mulai kayak yang 13-14 ini baru kita mulai. Baru kita isi santri. Itu awal di daerah mana itu? Di Jombang sama Nganjuk. Jombang sama Nganjuk. Itu awal biasanya kita isi 20 sesuai dengan kemampuan masing-masing ma'had. Kalau melihat dari nama Darul Hijrah ini mungkin masyarakat perlu tahu bahwa yayasan pesantren inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan dari aliran sebelah ya. Bukan kelompok yang macam-macam. Ini asli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kami ketika keliling kami di bangunan-bangunan sepertinya bangunan model-model Timur Tengah. Sehingga mungkin dari sini masyarakat mungkin berpikir itu gak duduk aliran sing seneng ngebom. Bukan ya ini. Program yang diutamakan di sini apa ya? Kalau di sini memang kita pengen ya orang-orang ini kan kalau mengenal kitab sucinya orang Islam yaitu Al-Qur'an. Tahfidz Quran ini menjadi program utamanya. Tapi juga dikaji kitab-kitab yang mendukung Al-Qur'an itu tafsir, Nahwu Shorof juga ada ya. Yang jelas tidak mengajarkan radikal. Kalau jauh dari. Betul. Kalau kitab fikihnya kita di sini pakai mazhab Syafi'i sesuai dengan kultur yang ada. Ya dikolaborasikan semua. Yang di sini memang ya namanya pondok ya tempat mengkaji ilmu. Jadi apa saja harus memang kita sampaikan yang penting sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu saja mengikuti para. Kalau bangunan ini kan kita memang sebenarnya cuma ingin memberikan layanan kepada masyarakat, kepada umat, bahwasanya di pondok itu tidak harus terkesan dengan kumuh, kotor, apa adanya. Kita ingin bagaimana ya pondok ini tempatnya enak, bagus, suasananya nyaman. Jadi bahkan kalau bisa seperti lebih dari hotel. Itu sehingga orang pondok itu ya seperti orang berwisata. Tidak harus soro-soro lah bahasanya. Tidak terkesan kumuh. Itu bersih, terus hawanya juga hawa pegunungan. Airnya air sumber. Kita ingin menyampaikan ke masyarakat lah inilah Islam yang sebenarnya, bahwasanya Islam itu baik, indah, bersih dan begitu. Mungkin ke Kiai Ihya Ulumuddin perlu kami juga memperkenalkan. Kebetulan kami datang ini juga tadi nggak sengaja kesini, alhamdulillah. Cari inspirasi. Kami sendiri juga di Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa di bidang sosial. Kami pegang sosialnya dengan nama Salik Sofai. Memang kami juga punya tugas mengemban amanat menempatkan anak-anak yatim dan duafa secara layak. Jadi kami ingin nanti membangun satu pesantren yang di sana juga insya Allah ada tahfidz dan juga ada kajian-kajian kitab. Bagaimana anak-anak yatim dan duafa ini nantinya
walaupun mereka itu dari sisi kehidupan dan perekonomiannya papa, tapi kami siap untuk menanggung mereka. Bagaimana mereka itu bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Sehingga kami di sini tadi jalan-jalan di Nusratun sini ingin tahu bagaimana perjalanan Yayasan Darul Ihya. Darul Hijrah. Darul Hijrah. Mohon maaf jadi kayaknya Ihya. Mohon maaf.